Esport World Cup 2025 datang dengan aturan baru yang bikin komunitas gempar. Setelah sukses besar di tahun lalu, sekarang tim-tim esport seperti Fnatic Onyx dan Falcons AP Brand harus menghadapi tantangan baru yang memaksa mereka berpikir dua kali sebelum berkolaborasi. Lantas, apa isi aturannya? Dan kenapa dampaknya begitu serius kepada mereka? So, mari kita bahas. Jadi belum lama ini komunitas ataupun tim-tim esport dikejutkan sama aturan Esport World Cup 2025 yang benar-benar menjadi sorotan, terutama tim-tim yang sudah berkolaborasi atau joint ventures. Dilansir dari akun resmi Esport World Cup, di situ mereka memberikan 4 aturan terbaru untuk di tahun 2025 mendatang. Pertama, joint ventures. Artinya, dua organisasi yang berkolaborasi untuk mengisi roster pada game tertentu nggak akan mendapatkan poin klub championship di tahun 2025 mendatang. Buat kalian yang belum paham, klub championship itu adalah ajang puncak Esport World Cup, di mana tim esport terbaik saling mengadu performa dan mengumpulkan poin dari berbagai kompetisi. Tim yang paling konsisten bakal menjadi juara, dan di tahun 2024, tim Falcons dari Arab Saudi juga berhasil menjadi juara setelah mengumpulkan 4.435 poin. Jadi klub championship poin ini benar-benar penting buat tim yang serius ingin menjadi tim terbaik di dunia esport. Kedua, tim yang berkolaborasi nggak bisa mendapatkan kontribusi poin klub championship, kecuali mereka hanya diperbolehkan jika rulebook game terkait mengizinkannya. Artinya ini nyambung ke publisher game, misalnya Moonton untuk di kategori Mobile Legends, yang menentukan apakah tim kolaborasi ini bisa ikut dan dapat tim poin klub championship atau enggak. Kalau misalnya Moonton nggak ngizinin atau nggak ngasih pengecualian, tentu tim kolaborasi itu nggak akan mendapatkan poin. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau Moonton ngizinin, ya tim kolaborasi juga akan mendapatkan poin tersebut. Ketiga, jika mau roster tersebut berkontribusi di klub championship, klub harus memiliki nama yang sama di semua game. Artinya, kalau dua organisasi berkolaborasi, nama tim mereka nih harus sama di semua game yang mereka mainin. Jadi kalau di Mobile Legends mereka menggunakan nama tim Fnatic Onyx, di game lain mereka juga harus menggunakan nama Fnatic Onyx. Intinya nggak boleh beda-beda di setiap divisi atau setiap gamenya. Dan yang terakhir, pihak Esport World Cup juga bisa memberikan pengecualian kalau tim tersebut memenuhi syarat dari publisher game. Jadi kalau ada situasi khusus atau tim yang mau berkolaborasi, pihak panitia juga bisa memberikan izin, asalkan sesuai sama aturan publisher game, kayak Moonton di kategori Mobile Legends. Dan informasi detailnya, ya ini belum diumumin, tapi katanya bakal diumumkan di website mereka dalam waktu dekat ini. Nah, kalau kita lihat dari beberapa peraturan ini, ya kita bisa simpulkan secara nggak langsung, aturan yang dibuat sama pihak panitia Esport World Cup juga ngebuat dilema besar lah buat publisher game, terutama untuk Moonton untuk di kategori Mobile Legends. Kenapa? Karena kalau satu aturan diperbolehkan sama publisher, itu bakal bertentangan dengan aturan lainnya. Kita ambil contoh, misalnya Moonton ngasih izin tim kolaborasi ini ngedapetin poin klub championship kayak di poin kedua, itu bisa aja tabrakan sama aturan nomor 3 yang mewajibkan semua divisi pakai nama tim yang sama. Jadi ujung-ujungnya ya tim yang mau masuk ke Mobile Legends atau yang mau berkolaborasi sama tim MPL ini bakal makin ribet gitu ya. Kecuali tim-tim besar ini milih jalan yang simpel, di mana mereka harus membeli tim tersebut atau mengakuisisi rosternya. Sama kayak yang dilakukan sama tim Liquid, di mana mereka membeli secara penuh gitu ya tim dan roster pemain dari tim Eco Philippines dan Aura Esport. Atau cuma pengen beli pemainnya kayak tim Vitality dan tim Falcons yang mengakuisisi 2 roster tim Ladies. Dari aturan baru ini jelas bikin tim-tim kayak tim Fnatic Onyx, tim Falcons AP Brand atau NIP Flash harus mikir ulang. Kolaborasi yang udah mereka jalani sebelumnya mungkin masih oke untuk di season ini. Tapi untuk tahun 2025, ya semuanya masih menjadi tanda tanya besar. Apakah mereka akan tetap berkolaborasi atau memilih jalan lain seperti mengakuisisi atau membeli secara penuh tim tersebut? Sekarang, mari kita lihat gimana aturan ini berdampak sama tim lokal, khususnya untuk tim Indonesia. Nah, dari sisi positif tentunya tim lokal ini bisa lebih mandiri karena kolaborasi dari tim luar jadi lebih sulit, terutama ketika tim-tim lokal kita ini berhasil menjadi juara gitu ya dan masuk di kompetisi Esport World Cup seperti di gelaran MSC 2024 kemarin. Lalu yang kedua, identitas tim Indonesia seperti RRQ, EVOS atau Onyx Sport dan beberapa tim lokal juga bisa lebih terjaga. Kalau kita ngebahas dari sisi negatif, pertama jelas peluang tim lokal untuk mendapatkan investasi ataupun dana segar dari organisasi internasional bisa menurun. Lalu yang kedua, exposure global tentunya lebih sulit untuk didapat, terutama tim-tim kecil yang membutuhkan kolaborasi untuk bisa berkembang.
Aturan baru eSport World Cup 2025 ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, menjaga identitas tim lokal adalah hal baik, tetapi di sisi lain, membatasi kolaborasi juga bisa mengurangi daya saing tim-tim lokal di panggung internasional. Jadi gimana nih pendapat kalian? Apakah aturan baru ini bakal membawa eSport ke arah yang lebih baik lagi, atau malah bikin kompetisinya semakin rumit? Coba berikan pendapat kalian di kolom komentar.